Kuhancurkan pernikahan suamiku dengan cara yang berkelas. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Bunda, kamu lihat kertas yang kemarin aku simpan di sini nggak? Tanya Mas Andra suamiku sambil terlihat panik. Kertas yang mana ya? Sudah aku bersihin semua jadi satu kemarin. Aku taruh di laci. Jawabku mencoba mengingat-ingat di mana aku menyimpan dokumen yang dimaksudnya. Aduh bun, itu ada proposal kerjaan ayah bun, kata suamiku dengan nada cemas. Waduh, ayah itu kebiasaan kalau naruh apa-apa sembarangan, kataku sedikit jengkel. Mas Andra memang sering melupakan tempat menyimpan barang-barangnya, dan hal itu sering membuatku harus mencari-cari. Alhamdulillah, ini sudah ketemu bun. Ternyata ayah yang masukin ke dalam tas. Mas Andra tersenyum lega, menunjukkan kertas yang tadi dia cari dengan wajah yang cerah. Oh alah, ayah itu kebiasaan deh, kataku sambil menggelengkan kepala, merasa geli melihat ekspresinya yang berubah drastis dari panik menjadi senang. Ya udah bun, ayah berangkat kerja dulu ya, takut kesiangan, kata suamiku, lalu meraih tasnya dan melangkah menuju pintu. Iya ayah, hati-hati di jalan ya, kataku sambil mencium tangannya, merasa hangat di hati melihat senyumnya sebelum pergi. Momen-momen kecil seperti ini selalu membuatku merasa bersyukur atas kehidupan yang kami jalani. Namaku Rahel, aku menikah dengan Mas Andra selama 10 tahun. Dan kami dikaruniai seorang putri cantik bernama Aina Nada Az-Zahra yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan kami selama 10 tahun ini dibilang cukup harmonis. Mas Andra bekerja sebagai manajer di sebuah hotel bintang 5, sementara aku seorang afiliator medsos yang cukup berhasil. Penghasilan yang kudapatkan dari pekerjaanku cukup untuk mendukung kehidupan kami, dan aku bangga dengan apa yang telah kami capai bersama. Tidak pernah ada masalah berat yang menerpa kehidupan kami hingga saat itu. Kami selalu bisa mengatasi setiap masalah dengan baik, saling mendukung dan memahami satu sama lain. Namun seiring waktu, aku merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah badai besar melanda hubungan kami. Meskipun saat itu aku masih belum menyadarinya sepenuhnya. Kehidupan sehari-hari kami diisi dengan rutinitas yang menyenangkan. Aku menghabiskan waktu bersama Aina. Kami biasanya mengunjungi taman dekat rumah atau melakukan kegiatan bersama di rumah. Aina adalah sumber kebahagiaanku. Senyumnya selalu bisa menghapus lelahku. Namun di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan ketidakberesan. Mas Andra yang dulu selalu memiliki waktu untuk keluarga, kini sepertinya semakin sibuk. Tugas-tugasnya membuatku merasa seolah ada jarak yang perlahan-lahan terbentuk di antara kami. Tentu saja aku mencoba untuk memahami pekerjaannya, tetapi seringkali aku merasa kesepian dan bingung. Namun beberapa hari terakhir ini, Mas Andra semakin sering mendapat tugas keluar kota. Ia selalu mengatakan bahwa ia sedang mengurus pembukaan cabang hotel yang baru. Awalnya aku mencoba untuk mendukungnya, merasa bangga bahwa suamiku memiliki tanggung jawab besar di tempat kerjanya. Namun semakin sering ia pergi, semakin banyak perasaan aneh yang muncul di dalam hatiku. Setiap kali Mas Andra pulang dari luar kota, ada sesuatu yang membuatku merasa curiga. Dalam beberapa hari pertama setelah pulang, aku selalu merasakan keanehan dalam suasana rumah. Ada yang tidak beres, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Yang paling mencolok adalah aroma parfum yang tercium dari baju kotor Mas Andra. Parfum itu bukanlah aroma yang biasa ia pakai. Ini jauh lebih menyengat dan eksotik, seolah-olah ia baru saja berpapasan dengan seseorang yang sangat menggoda. Awalnya aku mencoba untuk meyakinkan diriku bahwa mungkin saja parfum itu berasal dari kolega atau teman-teman kerjanya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak keanehan yang muncul. Mas Andra yang dulu selalu ramah dan terbuka, kini mulai berubah. Ia jarang berbicara tentang pekerjaannya. Dan jika ia menerima telepon, aku bisa merasakan kepanikan di wajah Mas Andra. Seringkali ketika aku mendekat,
Ia segera mematikan teleponnya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan dariku. Ayah, siapa sih yang kamu telepon itu? Kok langsung kamu matiin? Tanyaku mencoba bersikap santai meski hati ini bergetar. Oh, cuma teman kerja aja kok. Gak ada yang penting, Bun. Jawabnya, tetapi nada suaranya membuatku semakin ragu. Hal ini sangat berbeda dengan Mas Andra yang aku kenal dulu selama 10 tahun pernikahan kami. Dulu kami saling terbuka, bahkan untuk setiap detail kecil dalam hidup kami. Ia selalu membagikan ceritanya tentang rekan-rekannya, dan kami sering mengundang mereka ke rumah untuk berkumpul. Kini rasanya seperti ada tembok yang tak terlihat yang membatasi komunikasi kami. Aku bahkan mulai meragukan kejujurannya, dan hal ini menyakiti hatiku lebih dari yang bisa kukatakan. Selama ini kami selalu memiliki hubungan yang hangat dan intim. Namun saat ini, segalanya mulai terasa dingin. Hubungan kami di ranjang pun semakin menurun. Mas Andra yang dulu penuh dengan gairah dan perhatian, kini nampak melaksanakan kewajibannya dengan terpaksa. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi kehangatan yang membuatku merasa dicintai. Malam-malam kami berlalu tanpa ada sentuhan kasih sayang, dan aku merasa sangat kesepian. Ayah, kok kamu jadi dingin banget sih sekarang? Apa ada yang salah denganku? Tanyaku suatu malam, merasa sedih. Enggak ada apa-apa kok Bunda, katanya, tetapi jawabannya hanya membuatku merasa semakin curiga. Terlebih lagi kini sikapnya terhadap Aina, putri kami, juga semakin berubah. Dulu Mas Andra adalah sosok ayah yang penuh perhatian. Ia selalu menanyakan kabar Aina setelah pulang kerja, merencanakan liburan kecil bersama, atau sekedar bermain di taman. Namun saat ini, Aina nampak terabaikan. Mas Andra tidak lagi bertanya tentang kondisi putri kami. Bahkan saat Aina ingin mengajaknya berjalan-jalan di akhir pekan, ia sering menolak dengan alasan capek atau ingin istirahat. Melihat Aina yang kecewa karena ayahnya tidak bisa meluangkan waktu untuknya, membuat hatiku semakin perih. Beberapa malam kemudian, saat kami duduk di ranjang, suasana di kamar kami terasa hening. Mas Andra menatapku dengan ekspresi serius. Bun, besok ayah ada dinas keluar kota selama 7 hari. Aku minta izin untuk mempersiapkan semuanya, Bun, katanya, suaranya terkesan tegang. Kenapa lama sekali ya? Sampai 7 hari? Memangnya ada acara apa? Tanyaku berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang, meski di dalam hati ini rasa curiga semakin menggebu. Iya, ayah harus bantu buka hotel baru, Bun. Banyak yang harus diselesaikan, jawabnya sambil merapikan tumpukan baju di dekat tempat tidur. Hotel baru? Sejak kapan ada rencana itu ya? Kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Aku bertanya dengan nada bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini mendadak, Bun. Pihak manajemen memintaku untuk segera turun tangan. Ini sangat penting untuk karirku, Bun. Ujarnya, suaranya terdengar semakin cepat. Aku bisa melihat kegugupan di wajahnya. Ya sudah, kalau memang karena itu, aku bantu siapkan malam ini ya, kataku, tetapi jantungku berdebar-debar seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan perasaan tidak nyaman terus menghantuiku. Mas Andra pergi ke kamar mandi. Rasa ingin tahuku mendorongku untuk mencari tahu lebih banyak. Aku menghubungi salah satu teman Mas Andra di kantor yang memang kenal dekat denganku. Halo Gilang, maaf malam-malam begini aku ganggu. Besok pagi katanya kamu mau ikut Mas Andra ya? Kata Mas Andra, dia besok ada rencana buka hotel baru bareng kamu. Tanya aku berpura-pura untuk memancing informasi dari Gilang. Hotel baru? Aku kok belum dengar apa-apa tentang itu, Mbak Rahel? Jawab Gilang, suaranya penuh kebingungan. Jantungku berdegup kencang. Jadi, memang tidak ada hotel baru ya yang akan dibuka? Tanya aku memastikan. Sepertinya memang ada, tapi untuk kapan akan dibukanya masih belum tahu kapan, Mbak. Mungkin nanti aku bisa tanya langsung ke Mas Andra, Mbak. Tanya Gilang, nadanya semakin serius. Gak usah Gilang, nanti aku akan coba tanya langsung saja. Barangkali tadi salah dengar, ujarku. Ya udah, makasih ya Gilang, lanjutku sambil menutup telepon dengan perasaan yang semakin gelisah. Apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Mas Andra?
Malam itu setelah memastikan Mas Andra sudah benar-benar tertidur lelap, aku mengambil ponselku dan menghubungi Widya, sahabatku. Ada sedikit keraguan, namun aku tahu hanya Widya yang bisa memberiku ketenangan dan solusi di saat-saat seperti ini. Suara nada sambung terdengar, dan tak butuh waktu lama sebelum Widya mengangkat telepon. "Halo Rahel, ada apa telepon malam-malam begini?" Suara Widya terdengar lembut, seperti biasanya, membuat hatiku sedikit lebih tenang. "Wid, aku butuh bantuanmu," kataku berusaha menahan suaraku agar tak bergetar. Aku nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Widya terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu suaranya berubah serius. "Apa yang terjadi, Hel? Kamu baik-baik saja kan?" Aku menarik nafas, mencoba menenangkan diriku sebelum melanjutkan. "Aku nggak tahu, Wid. Mas Andra akhir-akhir ini berubah. Tingkahnya mencurigakan. Dan aku merasa seperti ada yang disembunyikannya dariku, Wid." "Tunggu, maksudmu dia selingkuh?" kata Widya dengan panik. "Enggak, Wid. Aku belum bisa memastikannya. Hanya saja dia tadi berbohong masalah kerjaan. Katanya besok ada acara di luar kota. Tapi pas aku telepon temannya, katanya acara itu tidak ada. Ini aneh, Wid. Aku yakin Mas Andra menyembunyikan sesuatu yang besar dariku, Wid," jawabku, berusaha menjaga volume suara agar tak terdengar oleh Mas Andra yang sedang tertidur. Widya menghela nafas. "Oke, kalau begitu kita perlu rencana. Pertama, kamu harus tenang dulu. Jangan langsung berpikiran buruk. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kalau besok kita ikuti saja dia? Kita lihat apa yang dia lakukan dan kemana dia akan pergi." "Tapi Wid, kamu yakin ini nggak terlalu berlebihan?" "Maksudku, mengikuti suamiku sendiri," kataku merasa sedikit ragu. Namun ada dorongan kuat untuk mencari tahu kebenarannya. "Kamu perlu tahu yang sebenarnya kan? Dan aku gak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian. Aku akan temani kamu. Besok pagi aku akan tunggu kamu di depan gang. Dan saat suamimu keluar, kita langsung ikuti dia. Nanti aku akan siapkan mobil," jawabnya dengan penuh keyakinan, membuatku merasa sedikit lebih berani. Aku mengangguk, meskipun Widya tak bisa melihatnya. "Baiklah, Wid. Besok pagi aku akan berpura-pura seperti biasanya. Aku akan menemuimu setelah Mas Andra berangkat." "Bagus. Kalau benar ada yang disembunyikannya, kita akan tahu besok. Coba istirahat ya. Jangan terlalu banyak pikiran," ucap Widya. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan. "Terima kasih ya, Wid. Kamu memang sahabat terbaikku," kataku sambil mencoba menahan air mata. "Sama-sama, Hel. Apapun yang terjadi, kamu gak sendirian. Ingat itu ya, Hel," jawabnya dengan lembut. Telepon pun berakhir, dan aku meletakkan ponselku di sampingku. Hatiku masih dipenuhi dengan kecemasan, tetapi setidaknya aku tahu besok aku akan menghadapi ini dengan Widya di sisiku. Keesokan paginya aku berusaha tetap tenang saat melihat Mas Andra bersiap-siap. Di dalam hati masih ada banyak pertanyaan yang ingin aku utarakan, tapi aku tahu harus berhati-hati. Aku menunggunya duduk di meja makan sebelum akhirnya mencoba membuka pembicaraan dengan nada santai. "Ayah jadi hari ini buka hotelnya?" tanyaku sambil menyuguhkan secangkir kopi di depannya, berusaha bersikap biasa. Mas Andra nampak sedikit terkejut, tapi buru-buru menyembunyikan ekspresinya dan tersenyum kecil. "Iya, Bun. Doain aja ya. Semoga semuanya lancar." Aku mengangguk, ikut tersenyum tipis. "Oh, semoga sukses ya, ucapku dengan pelan. Dalam hatiku, aku mencoba membaca raut wajahnya, mencari tahu apakah ia sadar bahwa aku sebenarnya tahu lebih dari yang ia bayangkan. Mas Andra tertawa kecil, lalu mengangguk sambil merapikan dasinya. "Terima kasih doanya ya, Bun," jawabnya sambil menghindari kontak mataku, sedikit gelisah. "Iya ya, semoga sukses ya," kataku sambil menatapnya, berusaha keras menahan senyum penuh arti. Dia hanya mengangguk singkat, lalu segera berpamitan, meninggalkan meja makan dengan sedikit terburu-buru. Aku melihatnya keluar, merasa lega karena dia tidak curiga, tapi perasaan aneh tetap menyelimutiku. Ketika mobil Mas Andra menghilang di tikungan,
Aku langsung menuju titik pertemuanku dengan Widya yang sudah menunggu di mobilnya. Begitu aku masuk, Widya mengangguk serius. Dan tanpa basa-basi, kami mulai mengikuti Mas Andra dari jarak yang cukup jauh agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku menggigit bibirku, mencoba meredakan detak jantungku yang semakin cepat. Di sepanjang perjalanan, pikiranku terus dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah dia menemui seseorang? Mengapa dia begitu rapi dan terburu-buru tadi pagi? Aku menoleh ke Widya, sahabat yang selalu ada untukku. Apa mungkin dia akan menemui seseorang? Tanyaku, suaraku bergetar meski aku berusaha tetap tenang. Widya menatapku, menggenggam tanganku dengan erat, memberikan kekuatan yang sangat aku butuhkan saat itu. Tenang saja, Hel. Kita akan tahu kebenarannya sebentar lagi, ucapnya dengan lembut namun penuh keyakinan. Kami terus mengikuti mobil Mas Andra melewati beberapa lampu merah dan jalan-jalan yang semakin jauh dari area yang biasa kita kunjungi. Perasaanku semakin tidak tenang. Wit, kalau ternyata dia... Aku tak sanggup menyelesaikan kalimatku. Widya menepuk bahuku dengan lembut. Apapun itu, kamu berhak tahu. Dan aku akan bersamamu di sini, apapun yang akan terjadi. Setelah hampir 2 jam mengikuti mobil Mas Andra yang melaju tanpa henti, akhirnya dia berhenti di depan sebuah rumah besar yang nampak mewah dan elegan. Dari kejauhan, aku dan Widya mengamati sambil berlindung di dalam mobil. Jantungku berdegup kencang saat melihat Mas Andra turun dari mobilnya dan melangkah menuju pintu rumah itu dengan percaya diri. Widya menyentuh lenganku dengan lembut. Kita di dalam mobil saja ya, Hel. Kita harus tetap tenang, bisiknya, berusaha menenangkan kekhawatiranku. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka dan keluarlah beberapa orang yang berpenampilan rapi, seperti sedang bersiap menghadiri acara formal. Hatiku semakin tidak karuan ketika melihat sosok Mas Andra muncul lagi. Tetapi kali ini ia mengenakan jas hitam yang elegan dengan gaya rambut yang tertata rapi, seolah-olah hendak menghadiri atau bahkan menjadi bagian dari sebuah acara penting, mungkin pernikahan. Aku menoleh ke Widya, yang saat itu juga begitu fokus memperhatikan kondisi rumah yang tadi didatangi oleh Mas Andra. Wit, kamu lihat sendiri kan? Apa mungkin dia akan menikah lagi, Wit? Suaraku tercekat, hampir tak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapanku. Widya menghela nafas panjang, berusaha menjaga agar kami tidak langsung terhanyut oleh emosi. Jangan langsung menyimpulkan, Hel. Kita harus tahu lebih jelas. Aku tahu ini berat untukmu, tapi kita harus tetap tenang, katanya sambil menggenggam tanganku dengan erat, seakan ingin mengalirkan keberanian kepadaku. Saat kami masih terkejut dengan situasi yang tak terduga ini, mobil yang ditumpangi oleh Mas Andra mulai bergerak lagi. Kali ini mobil tersebut melaju ke arah kota. Hanya selang 15 menit, mobil itu berhenti di sebuah gedung besar yang sudah didekorasi megah dengan suasana pernikahan. Hatiku bergetar. Siapa yang akan menikah? Apakah Mas Andra yang akan menikah? Aku menatap Widya dengan ekspresi yang campur aduk, dan dia membalas tatapanku dengan keraguan yang jelas tergambar di wajahnya. Kita harus masuk, bisiknya meski suaranya terdengar bergetar. Mataku beralih ke gedung yang penuh lampu berkilauan, menghiasi setiap sudut dengan keindahan yang justru semakin menguatkan rasa sakit hatiku. Kami berdua melangkah masuk ke dalam gedung, dan saat kami melangkah, suara musik pengiring pernikahan mulai menggema di sekitar. Terbayang dalam pikiranku, apakah ini semua nyata? Ketika kami masuk ke dalam ruangan, mataku langsung tertuju pada panggung. Di sana Mas Andra berdiri berdampingan dengan seorang wanita. Keduanya terlihat begitu bahagia, siap melakukan akad nikah. Aku merasakan dadaku berdegup kencang. Lihat Rahel, Mas Andra sudah di sana, gumam Widya sambil menunjukkan ke arah panggung. Kenapa dia nampak sangat bahagia? Hatiku mulai terbelah. Ternyata benar dugaanku. Pantas saja dia tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, pikirku. Satu pertanyaan yang membanjiri benakku. Apa salahku dia tega melakukan ini? Apakah semua ini benar-benar Mas Andra melakukannya secara sadar?
Ketika suasana semakin hikmat dan mereka mempersiapkan diri untuk mengucapkan akad nikah, kecemasan merayapi diriku. Widya mencoba menarik tanganku, khawatir akan tindakan yang mungkin akan kuambil. "Jangan, kita harus pergi dari sini," ujarnya, namun hatiku sudah bulat. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi," jawabku dengan tegas, menahan langkahku. "Aku akan menghancurkan pernikahan ini dengan cara yang berkelas. Dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan ini tanpa melewati aku terlebih dahulu." Dengan langkah yang mantap, aku berjalan ke arah panggung. Dalam perjalanan aku meminta satu mikrofon dari MC acara. Semua orang di dalam gedung tak menyadari keberadaanku. Terfokus pada pasangan yang akan menikah. Suara riuh kerumunan terdengar, tapi hatiku berdetak tak berirama. Aku menghampiri panggung dengan tenang, meskipun detak jantungku tak dapat kukendalikan. Saat mikrofon ada di tanganku, suasana hening sejenak. Semua mata beralih padaku, membentuk lingkaran penuh rasa ingin tahu. "Selamat siang semuanya, mohon maaf sebelumnya. Izinkan aku memperkenalkan diriku," kataku mengawali penjelasanku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, dan aku merasakan semua mata tertuju padaku. Kecemasan berganti dengan keberanian. "Aku adalah istri dari Mas Andra, lelaki yang saat ini tengah bahagia akan mengucapkan ijab kabul dengan wanita tanpa seizinku," lanjutku, suaraku tegas penuh dengan keyakinan. "Kami masih sah menjadi suami istri dan sudah memiliki seorang anak. Pernikahan ini adalah pernikahan yang ilegal tanpa persetujuanku." Suasana menjadi tegang. Beberapa tamu mulai berbisik, terkejut dengan apa yang baru saja didengar. Aku melanjutkan, menatap Mas Andra yang kini berdiri di samping wanita itu dengan ekspresi kaget dan cemas. "Ini bukan hanya sekedar drama, ini adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Jika kau ingin melanjutkan pernikahan ini, kau harus tahu bahwa semuanya tidak akan berjalan dengan mulus." Seketika suasana di gedung itu menjadi sedikit ricuh. Saat orang-orang mulai berbisik, mataku tak lepas dari Mas Andra, mencari jawaban dalam tatapannya yang semakin kelam. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhku yang mulai memudar. Namun semangatku justru semakin membara. Ketika seseorang berusaha menarikku menjauh, aku tidak gentar. "Jangan sentuh aku. Mas Andra, apa kamu akan membiarkan pernikahan ini terjadi? Jika iya, silahkan lakukan sekarang," tanyaku menentang tatapannya. Di detik berikutnya, Mas Andra terdiam, terlihat bingung dan tertegun dengan semua yang terjadi. Dia berdiri kemudian berkata, "Tunggu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan suara bergetar. Namun aku tidak memberi kesempatan untuk membelanya. "Tidak perlu lakukan itu, Mas Andra. Aku juga tidak peduli kalau kamu menikahi wanita itu. Aku gugat cerai kamu sekarang," kataku dengan suara yang kini lebih menuntut. Mas Andra nampak tertegun, bingung antara rasa malu dan takut kehilangan. Dalam kerumunan yang mulai gelisah, aku merasa seperti wanita yang paling kuat di dunia. Senyum merekah di wajahku. Tidak ada air mata, tidak ada rasa takut. Aku berdiri di sana, merasakan energi mengalir melalui tubuhku. Dalam suasana tegang ini, aku tahu bahwa aku sedang memperjuangkan hakku untuk menuntut keadilan atas semua yang telah aku lalui. Pikiranku melayang ke kenangan indah yang pernah kami lalui. Tapi kini semua tergerus oleh pengkhianatan yang tak terduga. "Ini semua bohong kan, Mas?" teriak wanita di samping Mas Andra, membangunkan kembali suasana yang nyaris hening. Semua mata kini beralih ke arahku, dan aku merasa seolah sedang berada di pusat perhatian yang tak pernah kuinginkan. "Jika kamu ingin tahu siapa yang sebenarnya berbohong, lihatlah dengan mata kepalamu sendiri," balasku dengan tegas, menunjukkan pada Mas Andra bahwa dia tak dapat melarikan diri dari kenyataan yang telah kubongkar. Suasana menjadi tegang, dan aku bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tangan Widya menggenggam tanganku dengan erat, seolah dia tahu betapa beraninya aku saat itu. Dengan segenap keberanian, aku menentang takdir yang sedang menghadapi takdir pernikahan aku dan Mas Andra. Namun aku tidak peduli. Aku hanya bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan kebahagiaanku sendiri.
Di situ tanpa tangisan air mata, tanpa mengiba-iba, aku justru menjadi wanita yang kuat, yang justru membuat Mas Andra malu semalu-malunya. Aku berhasil menghancurkan pesta pernikahan suamiku dengan caraku, dengan sebuah kekuatan yang aku tunjukkan bahwa aku wanita yang kuat. Akhirnya setelah kekacauan di pesta pernikahan itu, aku pulang dengan Widya dalam keadaan masih tertegun. Di dalam mobil, suasana hening seakan menyelimuti kami. Pikiran tentang apa yang baru saja terjadi terus berputar di kepalaku. Antara rasa lega karena telah berbicara, namun juga rasa sakit yang tak kunjung hilang. Pesta itu benar-benar kacau, ujar Widya, memecah keheningan. Suaranya lembut, namun ada getaran cemas di dalamnya. Kau benar-benar berani melakukannya. Aku tidak bisa hanya berdiam saja, Wid. Dia harus tahu apa yang telah dia lakukan padaku. Jawabku, mencoba menegaskan keyakinanku. Namun di balik keberanianku, rasa takut dan cemas akan masa depan masih menyelimuti hatiku. Sesampainya di rumah, suasana hati tidak kunjung membaik. Aku segera menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi apa yang akan datang. Pertama, aku harus mencari pengacara yang tepat untuk mendampingiku dalam sidang nanti. Demi anakku dan hartaku yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sebagai seorang afiliator, aku tidak bisa sembarangan. Malam itu aku terjaga, menatap langit yang gelap, bertanya-tanya bagaimana nasib keluargaku ke depannya. Tentu saja aku ingin yang terbaik untuk anakku. Hatiku menghangat memikirkan wajahnya, senyumnya yang manis, dan kenangan indah yang pernah kami lalui. Tidak mungkin aku membiarkan Mas Andra mendapatkan segalanya dengan mudah. Sementara aku telah berjuang keras untuk apa yang kumiliki sekarang. Pagi harinya, aku menghubungi beberapa pengacara yang kuanggap bisa membantuku. Ku tarik nafas dalam-dalam saat menunggu mereka datang. Ketika salah satu pengacara yang telah kupilih tiba, aku mengundangnya masuk dan langsung menjelaskan situasiku. Jadi, Anda ingin mengajukan gugatan cerai dan meminta hak asuh anak? Tanya pengacaraku dengan wajah serius. Iya, saya tidak ingin kehilangan anak saya. Dan saya ingin agar semua harta yang saya kumpulkan tetap menjadi hak saya. Jawabku dengan tegas. Aku merasakan semangat membara di dalam diriku. Ini adalah pertarungan yang harus kutangani untuk masa depan anakku. Pengacara itu mengangguk, dan kami mulai mendiskusikan langkah-langkah hukum yang perlu kami ambil. Dia menjelaskan tentang proses perceraian, pengajuan hak asuh anak, dan langkah-langkah yang harus aku lakukan untuk melindungi hak-hakku. Semuanya terasa sangat serius dan menegangkan. Tetapi aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Hari-hari berlalu dan persiapan untuk sidang pun dimulai. Aku berusaha menjaga fokus pada anakku, menyisihkan waktu untuk bermain dan menghabiskan waktu bersamanya di sela-sela persiapan. Dia adalah sumber kekuatanku. Alasan aku harus tetap bertahan dan berjuang. Namun di balik senyuman yang kutampilkan, kadang-kadang rasa cemas kembali menerpa. Pikiranku melayang pada Mas Andra. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia akan melawan semua ini dengan cara yang licik? Semua pertanyaan ini terus menghantuiku. Tetapi aku bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku. Akhirnya hari sidang pun tiba. Dalam hatiku aku merasa berdebar. Aku tahu Mas Andra pasti akan menyerangku dan meminta hak-haknya. Tetapi aku juga tahu bahwa aku masih memegang perjanjian pernikahan antara kami berdua. Perjanjian itu jelas menyantumkan bahwa jika salah satu pasangan berselingkuh, maka harta yang dimiliki tidak akan dibagi dan akan menjadi milik pihak yang diselingkuhi. Aku bertekad untuk membuktikan semua ini di depan hakim. Saat sidang dimulai, suasana di ruang sidang terasa tegang. Semua mata tertuju padaku dan Mas Andra. Dia nampak tenang di luar, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di dalam hatinya. Pengacara kami berdua mulai menyampaikan argumen, dan saat giliranku tiba, aku bersiap untuk menjelaskan perjanjianku dengan Mas Andra. Yang mulia, kataku, berusaha menahan gemetar di suaraku. Saya ingin menunjukkan dokumen ini. Aku mengeluarkan salinan perjanjian pernikahan dan menyerahkannya kepada hakim. Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa jika salah satu dari kami berselingkuh, maka harta yang kami miliki tidak akan dibagi dan menjadi milik pihak yang diselingkuhi.
Hakim membaca dokumen tersebut dengan saksama, dan Mas Andra menatapku dengan mata marah dan terkejut, seolah tidak percaya bahwa aku akan menggunakan perjanjian itu untuk melawannya. Dia berusaha mengubah arah pembicaraan, menuduhku tidak pernah mendukungnya, tetapi aku tetap teguh pada pendirianku. Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak dan melihat bukti yang kutunjukkan, hakim akhirnya memutuskan. Berdasarkan bukti yang ada di dalam perjanjian pernikahan yang telah disepakati, hakim memutuskan bahwa harta yang dimiliki oleh penggugat tidak akan dibagi. Mendengar keputusan itu, wajah Mas Andra berubah menjadi pucat. Dia mulai bergetar, dan seketika emosi di dalam dirinya mulai meledak. Dia merosot ke bangku, menutup wajahnya dengan tangan, dan meraung penuh dengan kesedihan. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak punya apa-apa lagi," teriaknya. Suaranya penuh keputusasaan. Suasana di ruang sidang seketika menjadi sunyi. Aku bisa merasakan betapa hancurnya hati Mas Andra. Namun di satu sisi, aku merasa lega. Selama ini aku yang berjuang keras untuk keluarga kami, dan kini semua kerja keras itu telah terbayar. Namun saat melihat dia seperti itu, hatiku sedikit bergetar. Tidak ada yang ingin melihat orang yang pernah kita cintai hancur seperti itu. Tetapi semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Pernikahannya yang gagal juga membuat orang tua mempelai wanita merasa malu, dan mereka membatalkan pernikahan yang telah direncanakan dengan Mas Andra. Mas Andra jatuh tertunduk dalam kepahitan yang mendalam. Sementara aku berdiri di sana, merasa bangga sambil berjanji pada diriku sendiri untuk memulai hidup baru demi anakku. Meskipun hati ini masih tersentuh oleh kesedihan, aku tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar untuk masa depanku dan masa depan anakku. Ketika aku melangkah keluar dari ruang sidang, Widya menungguku di luar dengan senyuman yang penuh dukungan. "Kau melakukannya dengan sangat baik, Hel," katanya. "Sekarang saatnya untuk melanjutkan hidupmu dan berfokus pada masa depanmu." Aku mengangguk, merasakan kelegaan dan harapan yang baru. Segalanya mungkin tidak akan mudah, tetapi aku siap menghadapi apapun demi kebahagiaan anakku. Sekarang adalah waktu untuk memulai bab baru dalam hidupku. Setelah beberapa bulan berlalu sejak perpisahan yang penuh dengan gejolak itu, hidupku dan Aina berjalan di jalur yang semakin baik. Kemandirian dan semangat untuk membangun masa depan menjadi pilar utama dalam setiap langkahku. Bisnis afiliasiku berkembang dengan pesat, dan aku merasa bangga dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Aina, jauh dari segala masalah yang pernah ada. Suatu sore saat kami berjalan-jalan di taman, Aina tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menunjuk ke arah seorang pria yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas di sekitar tempat sampah. Hati ini bergetar ketika aku melihat sosok itu. Tak salah lagi, itu adalah Mas Andra. Penampilannya kini jauh berbeda, kotor dan compang-camping. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. "Bunda, siapa itu?" tanya Aina dengan polos. Wajahnya mencerminkan kebingungan. Segera aku merasakan panik menghampiri. "Aina, jangan lihat ke sana ya," kataku sambil menepuk bahunya, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Yuk kita ke tempat lain." Aku segera menarik Aina menjauh dari pandangan tersebut, berusaha menyembunyikan emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Melihat Mas Andra dalam keadaan seperti itu, menimbulkan rasa campur aduk, ada rasa penyesalan, tetapi juga rasa lega karena aku telah berhasil melepaskan diriku dari hubungan yang penuh ketidakpastian. Setelah kami menjauh, aku mencoba mengalihkan perhatian Aina dengan membahas rencana kami untuk berkunjung ke tempat bermain favoritnya. Sambil berjalan, aku merenungkan perjalanan hidupku. Setelah melalui semua cobaan, aku berhasil bangkit. Tidak hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang profesional. Seiring dengan perkembangan bisnis afiliasiku, aku terlibat dalam lembaga perlindungan perempuan. Di sana aku berbagi pengalaman dan menjadi motivator bagi wanita-wanita lain yang pernah mengalami situasi sulit. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, memberikan semangat dan harapan, aku merasa terisi dengan kebahagiaan. Aku tahu bahwa pengalaman pahitku bukanlah hanya untukku,
tetapi juga untuk menginspirasi orang lain agar mereka bisa bangkit dan terus berjuang. Dalam setiap pelatihan, aku sering mengingatkan para wanita itu bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Jangan pernah biarkan masa lalu mendefinisikan siapa diri kita, kataku dengan penuh keyakinan. Kita bisa memilih untuk menjadi yang lebih baik, dan kita berhak atas kebahagiaan. Kini aku merasa lebih kuat dan berdaya. Meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan Mas Andra, aku merasa damai dengan keputusanku untuk melanjutkan hidupku. Hari-hari di depan nampak cerah, dan aku bertekad untuk terus berjuang demi masa depan Aina dan untuk diriku sendiri. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kebebasan dan kebahagiaan. Dan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, aku percaya bahwa setiap tantangan yang dihadapi akan membawa pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh.